Pernah kebayang nggak sih, ada sebuah kota yang lahir bukan dari persatuan, tapi justru dari konflik dan perpecahan? Nah, hari ini kita bakal bedah kisah unik Surakarta, sebuah kota di Indonesia yang asal-usulnya penuh dengan drama politik. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya kota yang lahir dari konflik malah jadi penjaga utama sebuah kebudayaan? Yuk, kita coba pahami paradoks yang membentuk kota Surakarta, atau yang lebih akrab kita kenal sebagai Solo. Oke, untuk ngertiin Surakarta, kita harus mundur jauh ke belakang, ke abad ke-18. Saat itu ada sebuah kerajaan besar yang lagi diambang kehancuran, bener-bener masa krisis. Bayangin deh, Kesultanan Mataram yang dulunya begitu perkasa, lagi goyah-goyahnya. Ada konflik di dalam, plus tekanan dari luar oleh VOC. Ibu kota lamanya, Kartasura, udah nggak aman lagi. Situasinya genting banget. Nah, dari kekacauan inilah, muncul satu keputusan besar. Sebuah langkah yang benar-benar mengubah peta sejarah Jawa untuk selamanya. Dan momen penting itu terjadi di tahun 1745. Sang penguasa, Sunan Pakubuwana II, mengambil langkah yang sangat berani. Jadi, beliau memindahkan pusat kerajaan dari Kartasura yang sudah hancur ke sebuah desa kecil bernama Sala. Di sanalah didirikan pusat kekuasaan baru, Surakarta. Ini bukan sekedar pindahan biasa ya, ini tuh kayak upaya terakhir untuk membangun kembali wibawa kerajaan di tengah kekacauan politik. Tapi ternyata punya ibu kota baru aja nggak cukup untuk menyelesaikan konflik yang udah terlanjur dalam. Justru ini mengarah ke perpecahan yang jauh lebih formal dan dramatis. Nah, puncaknya itu di tahun 1755. Tahun ini jadi saksi peristiwa paling penting dalam sejarah politik Surakarta, Perjanjian Giyanti. Dan inilah dia, momen yang mengubah segalanya. Lewat Perjanjian Giyanti, Kesultanan Mataram secara resmi pecah jadi dua. Lahirlah Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah Hamengkubuwana I. Dua keraton yang tadinya satu, kini jadi saingan. Nah, karena kekuatan politiknya udah terbagi dan gak sekuat dulu lagi, Keraton Surakarta melakukan sesuatu yang, wah, luar biasa. Mereka mengubah fokus. Ini titik baliknya nih. Kalau nggak bisa menang di panggung politik, Surakarta memilih untuk jadi juara di panggung budaya. Mereka mencurahkan semua energi dan sumber daya untuk menjadi pusat kebudayaan Jawa yang paling unggul. Mereka fokus ke sini, ke budaya adiluhung. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal seni loh. Budaya adiluhung itu simbol legitimasi, penanda peradaban tertinggi. Dengan menjadi pusatnya, Surakarta seakan bilang, kamilah pewaris sejati tradisi luhur Mataram. Dan caranya gimana? Keren banget. Keraton secara sistematis menjaga dan mengembangkan semua aspek identitas Jawa. Mulai dari tata krama yang paling halus, bahasa yang paling sopan, sampai seni tari, gamelan, dan sastra yang adiluhung. Semuanya dipoles sampai sempurna. Oke, itu kan cerita masa lalu ya. Terus gimana dampaknya sampai sekarang? Mari kita lihat warisan keputusan besar dari abad ke-18 itu di era modern. Di sini kita bisa lihat transformasinya secara gamblang. Dulu, Surakarta adalah pusat kekuasaan politik yang terpecah. Sekarang, identitasnya berubah total menjadi pusat kebudayaan Jawa, sang penjaga tradisi. Jadi bisa dibilang kekuasaan politiknya mungkin udah nggak sekuat dulu, tapi kerajaan budayanya itu yang abadi, yang terus hidup sampai sekarang sebagai museum hidup dari identitas Jawa itu sendiri. Nah, ini yang bikin kita mikir kan, kisah Surakarta ini ngajarin kita sesuatu yang dalam banget, bahwa terkadang hilangnya satu jenis kekuatan, dalam hal ini kekuatan politik, justru bisa membuka jalan untuk lahirnya sesuatu yang jauh lebih lestari dan berharga, sebuah warisan budaya.